Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga.
seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Lihatlah, hari berganti, namun tiada seindah dulu. Datanglah, aku ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Untuk ayah tercinta, aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat
Yesus, kita akan mengikuti rangkaian acara ibadah pemakaman almarhum Bapak Roy Imbang. Untuk itu, mari kita memohon pimpinan Tuhan dalam setiap bagian acara ini, dari awal hingga akhir, agar tetap ada dalam kendali Tuhan. Kita akan berdoa, dan doa pembukaan akan dibawakan oleh penginjil Dewi Muaya. Memulaikan seluruh rangkaian acara ibadah pemakaman di siang hari ini, mari kita memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Ini kami ya Tuhan, yang datang dengan hati yang diselimuti dengan duka cita, tetapi tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyatakan kuasa dan kasih-Mu, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Setiap bagian dari acara ini boleh berjalan dengan baik, dan ibadah boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, tetapi juga boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar Imbang. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah pemakaman di siang hari ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biarlah boleh jadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memulai rangkaian acara ibadah pemakaman almarhum Bapak Roy Imbang dengan susunan acara sebagai berikut: ucapan selamat datang, puji-pujian, pembacaan riwayat hidup, dan selanjutnya ada juga sambutan, ibadah, ungkapan kasih, penutupan peti jenazah, acara di halaman, peletakan karangan bunga, dan juga ucapan terima kasih. Saat ini kita akan masuk ke dalam acara pertama, yaitu ucapan selamat datang. Ucapan selamat datang mewakili Wakil Ketua BPMJ, Bapak Jeffrey, dipersilakan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Keluarga yang menjadi pemangku duka saat ini, keluarga besar Imbang Bungu, istri yang kekasih, Cinong, serta anak-anak dan cucu yang saya sapa kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh gereja, terlebih khusus dari Gunung Kristus Bitung, ada hamba Tuhan, majelis jemaat, maupun juga tokoh-tokoh masyarakat, ada pemerintah, baik dari pemerintah Kota Bitung, dari kelurahan, dari Kecamatan Manesa, tapi juga pemerintah dari Kabupaten Minahasa Utara yang boleh hadir di siang hari ini. Kita terkumpul di tempat ini, kembali kita boleh menyaksikan akan kemahakuasaan Tuhan yang dilakukan di tengah-tengah kehidupan keluarga di tempat ini, keluarga yang di mana beberapa hari yang lalu dia sudah memanggil kembali kepunyaannya, yaitu Bapak Roy Imbang, atau lebih akrab disapa dengan bahwa itu kembali ke pangkuannya. Tentu sebagai keluarga yang sangat mengasihi Bapak yang kekasih ini, saudara-saudara, istri, anak-anak pasti merasakan kehilangan yang sangat dalam, merasa sedih dengan kepergian dari Bapak yang terkasih. Akan tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, peristiwa kematian ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi itu adalah awal dari kehidupan kekal daripada Tuhan. Oleh karena itu, walaupun kita bersedih, keluarga bersedih, akan tetapi biarlah kesedihan itu tidak menjadikan kita hilang pengharapan kepada Tuhan.
Tetapi biarlah di tengah-tengah kesedihan yang ada, yang dirasakan, tetap kita keluarga untuk senantiasa terus bersandar kepada Tuhan. Kalau melihat perjalanan kehidupan dari Ko Awa, terlebih khusus saya secara pribadi boleh menyaksikan bahwa Ko Awa ini adalah sosok orang tua yang begitu baik, begitu senang kalau diajak ngobrol, suka menegur sapa, terlebih orang yang suka menolong, suka membantu. Siapapun orang yang kita tolong, pasti Ko Awa akan membantu. Terlebih juga di tengah-tengah kehidupan jemaat, terlebih khusus jemaat Kristus itu, kami boleh menyaksikan bagaimana kehidupan dari Ko Awa sudah memberi banyak berkat, sumbangsi di tengah-tengah jemaat. Banyak kesaksian-kesaksian iman yang boleh ditunjukkan oleh Ko Awa, yang sudah boleh juga memberkati kami jemaat Kristus itu. Tentu ada rasa kehilangan, amat terlebih kalau orang di gereja. Biasanya kalau tiap hari Minggu itu Ko Awa itu dia posisi tempat duduk itu biasanya dari sebelah kiri, di tempat duduk sebelah kiri di bawah tangga. Jadi kalau orang mau cari Ko Awa tiap hari Minggu itu lihat di sebelah kiri itu Ko Awa pasti duduk di situ. Jadi seperti ada rasa kehilangan yang dirasakan oleh kami sebagai jemaat Kristus itu. Tetapi di balik semua itu kita mengamini bahwa ini semua adalah hal yang terbaik yang sudah dilakukan Tuhan di dalam kehidupan dari Ko Awa. Kita hanya bisa melihat kesaksian iman yang ditinggalkan oleh Ko Awa, dan juga biarlah kesaksian iman itu boleh memberi kekuatan bagi keluarga maupun kita semua jemaat yang ada. Seperti kata firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat 7 berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah memelihara iman." Begitu juga yang sudah dialami oleh Ko Awa semasa hidup. Ko Awa sudah boleh menyaksikan, mempertontonkan imannya di dalam kehidupan keluarga maupun jemaat. Dan Ko Awa sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Oleh karena itu kita yakin dan percaya Ko Awa saat ini sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan tentunya kami atas nama pada pekerjaan majelis jemaat Hamba Tuhan serta seluruh jemaat Kristus itu menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang berduka, dan kiranya Tuhan Yesus akan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga. Dan juga saya mewakili keluarga saat ini menyambut kita semua yang sudah boleh hadir di tempat ini, menyampaikan selamat datang dan selamat kita mengikuti rangkaian ibadah di siang hari ini. Terima kasih. Selanjutnya diundang untuk keluarga besar Gereja Kristus Bitung untuk membawakan puji-pujian penghiburan. Merangkai air mataku jadi permata, Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanku dari jalanmu, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan.
teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kemudian penghiburan selanjutnya yaitu dari keluarga besar Iman. Silakan keluarga besar Iman untuk bisa membawakan pujian penghiburan. Dan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan firman Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan firman Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Terima kasih untuk keluarga besar kita yang sudah membawakan pujian. Selanjutnya diundang untuk keluarga besar umum agar bisa dapat memberikan pujian. Diundang untuk keluarga besarmu agar dapat bisa memberikan pujian. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah ombak dunia menakutkan.
untuk keluarga besar Momo. Selanjutnya puji-pujian penghiburan diundang dari Gemim Sasawi Waktu Tomo Kalama. Terima kasih untuk jemaat dari Gemim Sasawi Waktu Tomo Kalama. Saat ini akan ada penyerahan dari Gemim Sasawi Waktu Tomo Kalama berkenan di untuk keluarga dipersilakan perwakilan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, melindungi udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak
puji-pujian Lowi Pampi. Diundang keluarga besar Lowi Pampi untuk dapat maju memberikan puji-pujian penghiburan. Pengharapanku hanya Yesus saja yang di atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dan untuk pembacaan riwayat hidup ini akan dibacakan oleh Ibu Meni Kono. Digantikan oleh cucu tertua Dea. Dipersilakan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Saya Dea, cucu pertama dari Oma Allah, akan membacakan riwayat hidup sang kapal. Riwayat sang pertama bernama Robigang atau Om Aqua, biasa dipanggil Om Allah, tinggal di Tondano pada tanggal lahir di Tondano pada tanggal 3 September 1951, pekerjaan pengusaha, pendidikan terakhir sekolah menengah umum. Terlahir dari ayah bernama Wong dan ibu bernama Salatindo. Almarhum 5 bersaudara. Yang pertama Mei Imbang dalam keluarga Martinus Imbang. Yang kedua Adelia Imbang dalam keluarga Imbang Mori. Yang ketiga almarhum sendiri Imbang Kono dalam keluarga Imbang Munu. Yang keempat ada Imbang dalam keluarga Imbang Hampis. Yang kelima Niko Imbang dalam keluarga Imbang Kota. Almarhum meninggalkan istri yang hidupnya bernama Imbang Munu dan anak-anak almarhum bernama Denny menikah dengan Yustina dan Jakarta. Yang kedua ada Michael menikah dengan Pangpang dan berdomisili Bitung. Yang ketiga ada Hanum menikah dengan Anita berdomisili Pauli. Yang keempat ada Mei menikah dengan Henry berdomisili Manado. Yang kelima ada David menikah dengan Talisha berdomisili Wadrabu. Almarhum mempunyai 14 cucu dan 3 cicit. Semasa hidupnya almarhum aktif dalam kegiatan rohani yang baik di Jemaat Kristus itu maupun berperan sebagai panitia pengajaran kerja di MPM Sangka Malabito selama 10 tahun. Almarhum sebelumnya tidak mempunyai riwayat penyakit yang parah, tetapi pada tanggal 11 Mei 2005 pada hari Minggu almarhum terjatuh di pantai lalu dibawa dan dirawat di RSUD. Setelah dirawat beberapa hari, almarhum merasa sudah banyakkan dan langsung pulang. Setelah 4 hari di rumah, tiba-tiba almarhum drop dan kembali dibawa ke rumah kita dan masuk ke ICU lalu dirawat kembali selama 2 hari dan pada tanggal 29 Mei 2025 jam 7.60 pagi hari Kamis bertepatan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, almarhum masuk sedang kami sekeluarga merasa melihatkan seorang suami, ayah, apa yang menceritakan kami. Tapi kami mengakibatkan bahwa apa yang beliau lakukan baik adanya. Apabila almarhum pernah melakukan salah, sengaja
walaupun tidak sengaja dan terdapat hati, kami mohon sekiranya dapat dimaafkan. Tuhan memberkati. Inilah doa yang kita suka dalam awal atau dalam lima orang yang bersama dengan dia tahun 8 bulan. Terima kasih Tuhan. Hari ini tunggu tanggal 1 Juli 2025 keluarga kita semua. Selanjutnya akan disampaikan sambutan diundang untuk Ibu Sekretaris Desa Wakil Kedua Ibu Novita Roti, dipersilakan. Terima kasih kesempatan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Tentunya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita patut mengucap syukur hanya oleh karena kasih kuasa Tuhan dalam kehidupan kita semua sebagai umat yang percaya, walaupun dalam suasana duka cita, tetapi sebagai umat yang percaya kepada Tuhan kita bersyukur karena masih diberikan kesehatan kekuatan, walaupun di tengah-tengah keluarga besar Imbang Mumu mengalami duka cita, telah dipanggil pulang orang yang sangat dikasihi, orang yang sangat dicintai keluarga, suami, papa, opa, almarhum Bapak Roy Imbang atau Ko Hawa, dan kita percaya, kita amini apa yang dibuat Tuhan itu baik adanya. Yang kami hormati keluarga yang berduka, keluarga besar Imbang Mumu, yang kami hormati pemerintah Kota Bitung, yang kami hormati pemerintah desa Wakil Kedua, pimpinan dan anggota, dan yang kami hormati tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang tidak saya sebut satu persatu nama dan jabatan, yang kami hormati seluruh pelayan duka, yang saya simpulkan kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai keluarga dan tentunya kita semua, kita hadir di sini tentunya sebagai rasa solidaritas sosial, karena kita tahu bersama kalau kita hadir di tempat ini tentunya kita menghibur keluarga. Itu semua bukan undangan keluarga, tetapi itu semua undangan dari Tuhan. Dan begitulah kita umat yang percaya sebagai umat manusia ciptaan Tuhan. Tentunya kalau kita hadir di sini itu ada rasa solidaritas. Dan bagi keluarga tentunya sangat merasa sedih atas kehilangan orang yang dikasihi. Tetapi yang ingin percaya apa yang dibuat Tuhan itu baik adanya. Kita sebagai pribadi baru kenal kok awal ini waktu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saat ini kita akan masuk dalam ibadah pembukaan, dan mari kita bersatu hati dalam penyembahan. Marilah kita sujud menyembah dalam kekudusan dan memuliakan namanya yang tinggi luhur, dengan merasakan kehadirannya kini dan di sini, seraya menantikan sabdanya. Marilah kita terus bersama-sama memasyurkan nama Tuhan dan percaya bahkan di dalam persekutuan yang berduka ini, Ia tetap hadir. Tuhan Allah hadir pada
Kita habiskan ibadah kita pada siang hari ini. Pertolongan kita dalam ibadah duka hari ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan firman-Nya yang bakal ku bersandarkan janji-Nya turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah. Baiknya yang kedua, ku percaya pada Yesus, darahnya dicurahkan. Ku percaya pada Yesus, darahnya dicurahkan. Hanya oleh karena iman hatiku disucikan. Mari kita merespon ini dengan menyanyikan KPPK 217. Ingat akan nama Yesus, indahlah namanya yang menjadi pengharapan hidup kita. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama Ibu meliburkanmu, kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang akan. Mari kita membuka Alkitab kita, Injil Yohanes pasalnya yang pertama, yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Demikian firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan puji-pujian dari keluarga besar Imbang Mumu yang akan didampingi oleh pelayan-pelayan khusus dari Gemim Kristus Bitung. Lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami percaya Engkau selalu senantiasa bersama-sama dengan kami. Secara khusus di dalam duka ini, baik bagi kami, terlebih khusus keluarga besar Imbangmu yang sedang berduka. Kami rindu kembali dilawat, dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman. Pimpin pembacaan perenungan kami, biarlah sekali lagi firman-Mu menjadi kekuatan, sukacita, penopang bagi kami. Hamba-Mu yang terbatas dan kurang sempurna ini, Tuhan urapi, Tuhan berkati, pakai, menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap jemaat Tuhan dan keluarga yang hadir pada siang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sidang pergabungan yang sedang dalam umur duka pada hari ini, keluarga besar Imbangmu yang dikasihi oleh Tuhan. Sedikit cerita, ini adalah momen kesekian kalinya saya datang ke rumah ini. Saya masih ingat waktu pertama kali datang ke sini, itu mungkin 2-3 tahun yang lalu kayaknya. Itu bertepatan dengan almarhum ulang tahun, kemudian undang jemaat Prayel Mahesa untuk datang ke sini. Nah, waktu itu kok mengajak untuk keliling rumah ini. Nah, ini rumah utamanya Bude Panda. Saya diajak ke belakang, nanti ini akan pasang teras dan sebagainya. Di belakang ada minibar dan sebagainya. Kemudian di samping-samping sini nanti ada rumah-rumah kecil. Saya waktu itu masuk, kemudian guyon, bercanda ke kok. Wah, kalau begini, ini hitungannya bukan rumah kok, tapi ini komplek perumahan. Kok langsung senyum, kemudian bilang, mudah-mudahan kemudian habis bikin rumah, nanti bikin komplek. Saya masih ingat percakapan itu sekitar 2-3 tahun yang lalu. Waktu itu bersuka cita, semua yang datang juga bersuka cita. Kok di momen ulang tahunnya itu bersuka cita, semua orang yang mau pamit pulang, jangan pulang dulu, orang makan cookies dulu. Tidak berhenti, yang sebentar cookies keluar, yang sebentar makanan keluar dan sebagainya. Semua menikmati. Waktu itu dan jemaat untuk keliling melihat bagaimana ada satu rumah utama dengan beberapa rumah kecil di sekitar. Itu mengingatkan kita tentang apa yang Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tradisi orang Yahudi itu mirip-mirip dengan tradisi orang Chinese sebenarnya. Jadi satu kali saya pernah berkunjung ke rumah seorang jemaat di Surabaya. Pas saya masuk persis seperti rumah ini. Saya masuk kemudian saya bilang, ini bukan rumah, ini komplek. Banyak sekali rumah di dalam. Kemudian salah satu majelisnya bilang begini kepada saya, nah ini tradisi kami, Kak Devanda. Jadi punya tradisi itu begini. Dulu ketika papa dan mamanya bikin rumah, maka kemudian dibikinlah rumah besar yang di tengah. Itu tempat tinggal papa, mama, dan anak-anaknya. Setelah kemudian anak laki-lakinya menikah, maka kemudian anak laki-lakinya itu akan bawa istrinya ke dalam rumah dan kemudian punya anak di sana. Maka sang ayah akan membuat rumah-rumah kecil di sekitaran rumah utama, yang semuanya punya akses datang ke rumah utama. Kalau kemudian pakai contoh begitu ya, di rumah bapaknya untuk apa? Untuk kemudian menjemput mempelainya nanti bawa ke rumah bapaknya. Pada waktu seorang anak laki-laki menikah dan istrinya dibawa masuk, mereka tidak tinggal sendiri di luar, mulailah dibangun rumah-rumah kecil di mana ayahnya menyediakan tempat untuk anak laki-lakinya membawa istrinya masuk ke dalam rumah itu menjadi sebuah kompleks. Kita pun demikian. Tuhan Yesus seakan-akan ingin bilang begini melalui firman-Nya di dalam Yohanes tadi.
Aku nih ya, aku sebagai mempelai, aku akan pergi ke rumah Bapakku, aku sediakan tempat bagi kamu. Nah, dan ini yang paling luar biasa Bapak Ibu Saudara. Aku pergi, aku ke rumah Bapakku, aku siapkan tempat bagimu, dan setelah itu aku akan balik untuk jemput kamu satu persatu. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang apa sebenarnya? Ini berbicara tentang sebuah kepastian. Pasti, bukan mudah-mudahan, pasti. Bukan sesuatu yang diangan-angan, belum tentu tercapai. Tidak, ini pasti. Ini bukan seorang laki-laki yang sedang ngomong manis-manis di depan, tetapi belakangnya berubah. Enggak. Ini tentang Tuhan Yesus yang berjanji. Dan apa yang dikatakannya itu pasti terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar Rimbang Mumu, ini adalah sebuah penghiburan buat kita semua. Apa artinya? Artinya adalah sudah tersedia tempat untuk almarhum Bapak Roy Imbang di surga bersama-sama dengan Yesus Kristus. Sehingga kalau misalnya Ko Awak mau mengatakan sesuatu kepada kita pada saat ini, maka pasti yang dia katakan adalah begini. Pastikan bahwa Tuhan Yesus juga sedang sediakan tempat untuk saudara dan saya. Saudara-saudara, dalam saat yang seperti sekarang ini, apa sih yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Di dalam pergumulan kita, di dalam kesedihan, di dalam kehilangan kita, kita bertanya, Tuhan maksudnya apa? Tuhan, kenapa Tuhan panggil? Tuhan, kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Tuhan, kenapa kami harus menangis di momen yang seharusnya kami bersuka cita memperingati kenaikan-Mu ke sorga? Kenapa ini terjadi? Setidaknya melalui kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah Tuhan ingin mengatakan kepada mereka di dalam kehilangan mereka, Tuhan bilang, tunggu ya. Aku balik dulu ke rumah Bapakku, aku sediakan tempat, dan aku akan kembali untuk jemput kamu. Bapak Ibu Saudara, hidup di dunia ini sementara. Setiap kita akan meninggalkan keselamatan itu, maka hiduplah untuk kekekalan. Kalaupun kamu harus berjerih lelah di dunia ini, di dalam dunia yang sementara ini, pastikan bahwa kamu berjerih lelah dalam persekutuan dengan Tuhan. Bukan hanya untuk menikmati hidup, bukan hanya untuk bertindak sesuka hati, terlebih melakukan hal-hal yang tidak benar. Berjerih lelahlah dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena ini sementara. Kalau hanya untuk diri sendiri, Bapak Ibu, maka jerih lelah kita berhenti di dunia ini. Selesai ketika kemudian hamba-hamba Tuhan mengatakan, tanah kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu. Selesai, Bapak Ibu. Tapi kita tahu bahwa kita ditebus bukan untuk itu, kan? Kita ditebus bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita ditebus dan berjerih lelah untuk sesuatu hal yang nilainya kekal. Saya rasa inilah yang terjadi di dalam kehidupan almarhum Bapak Roy Imbang di rumah ini. Tentang bagaimana jerih lelahnya. Dan semuanya mengatakan ia berjerih lelah dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, katanya kalau gajah mati meninggalkan gading ya, harimau mati meninggalkan belang, kalau orang mati meninggalkan budi, gitu. Langsung tahu dari Bapak itu akan langsung melihat tadi posisi. Tidak pindah-pindah selalu kemudian dengan senyum khasnya memberikan semangat. Dan lebih daripada itu, dia mewariskan teladan iman. Dia mewariskan teladan
teladan bagaimana seorang yang tahu bahwa hidupnya ini hanya untuk Tuhan dan berjerih lelah di dalam persekutuan dengan Tuhan. Bagi kita itu jauh lebih indah warisan itu dibandingkan hanya sekedar rumah dan harta. Ada teladan iman, ada teladan menjadi seorang anak Tuhan. Sampai akhir hidupnya beliau melakukan ini pun menjadi penghiburan bagi setiap kita. Cara melaksanakan diri. Saya punya Tuhan dan saya setia sama Dia. Kalian juga telah mengenal Tuhan dan setia. Yang kedua, kalau tadi yang pertama ini berbicara tentang hidup yang sementara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari kalau ini sementara, maka kita juga harus berjerih lelah untuk tidak sembarangan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kematian itu pasti akan dialami oleh setiap orang. Tapi mempersiapkannya kita adalah kewajiban. Paulus mengatakan tadi, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara. Di dalam terjemahan lain dibilang, Paulus mengatakan selain kita hidup, kita jaga untuk tidak sembarangan melainkan sungguh-sungguh. Tapi satu hal yang pasti, apa respon Tuhan pada hadapan kita? Yang ketiga, bukankah seharusnya dan kita nantikan adalah sampai ke tujuan? Sebenarnya, bukan seharusnya momen seperti ini menjadi momen yang kita dapat. Dia pada pemilihan Paulus di dalam Filipi 1:21 karena bagi hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Artinya mati adalah keuntungan. Tapi kalau Tuhan beri kesempatan untuk hidup, upayakanlah itu untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan berikan kesempatan untuk hidup, upayakanlah itu berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Paulus bilang kalau boleh pilih ya, saya lebih pilih untuk sekarang meninggalkan dunia ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Dia lebih memilih untuk meninggalkan dunia. Itu terserah Tuhan. Kita ini kan sebagai anak Tuhan mendengar panggilan Tuhan yang mengatakan, pulang. Sudah saatnya kamu pulang. Apakah berarti almarhum tidak peduli kepada istri, kepada anak-anak, kepada menantu, kepada cucu-cucunya? Sudah pasti tidak. Yang terkasih pasti sangat peduli. Dia pasti mencintai semua anggota keluarganya, termasuk kita keluarganya di dalam Kristus. Tapi dia tahu hidupnya itu milik Tuhan dan dia harus taat kepada Tuhan. Sekali lagi, ini warisan iman bagi Tuhan. Ini warisan bagi Tuhan. Dia tahu kalau dia adalah milik Tuhannya. Demikian juga dengan setiap saya yang ada di tempat ini. Kita ini milik Tuhan. Kita harus sadar kalau kita milik Tuhan. Maka pada saat Tuhan mengatakan, yuk balik, mari bersama-sama dengan aku, di mana aku berada. Maka kita akan bilang, Tuhan baik, saya pulang. Bapak Ibu Saudara, jadi bagaimana dengan kita semua sekarang? Secara khusus keluarga. Firman Tuhan mengatakan Tuhan ingin di mana tempat Tuhan berada, anak-anak Tuhan juga berada. Almarhum sudah berada di mana Tuhan berada. Kalau kita memang ingin bersama-sama dengan almarhum, terlebih bersama-sama dengan Tuhan kita yang menjadi fokus hidup kita,
Kebesaran firman Tuhan mengatakan, pastikan bahwa Tuhan juga sedang menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Pastikan. Jangan sia-siakan hidup kita untuk sesuatu yang fana dan sementara. Sekali lagi, hidup ini sementara. Kalau Tuhan masih izinkan hidup, maka pakailah hidup itu untuk berjerih lelah bagi kemuliaan Tuhan. Jangan untuk mengerjakan agenda-agenda pribadi yang seringkali tidak seturut dengan kebenaran Tuhan, melainkan berjerih lelahlah untuk sesuatu yang kekal dan setialah kepadanya. Dan kemudian teruslah berjerih lelah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan di tempat ini, di mana jasad dari Ko Awa Pak Roy Imbang masih dapat kami lihat. Hati kami tentunya sedih dan berduka kehilangan akan orang yang kami kasihi, suami, papa, opa kami, ope kami yang sangat kami kasihi. Tetapi hati kami tetap terus memuji Tuhan karena perbuatan tangan Tuhan yang ajaib ini tepat pada waktunya. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kami peringati beberapa hari yang lalu, Engkau memanggil pulang orang yang kami kasihi kembali kepadamu sendiri, pemilik sejati dari hidupnya. Dan sebagai istri, sebagai anak, sebagai cucu JJ, meskipun kami kehilangan, kami merelakan kepergian dari orang yang kami kasihi. Dan kami sungguh bersyukur pernah mengenal, pernah Tuhan hadirkan bersama-sama dengan orang yang kami kasihi. Dan biar kiranya ya Tuhan, apa yang sudah diperbuat oleh suami kami, oleh papa kami, oleh opa kami, oleh sahabat kami, oleh saudara seiman kami, dalam imannya yang dia wariskan kepada kami semua, biar kiranya ini menjadi kesaksian yang hidup, yang akan tetap terus kami kenang, bahwa orang yang kami kasihi adalah orang benar, dan kenangan kepadanya mendatangkan berkat dalam kehidupan kami, juga dalam kehidupan gereja Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk dalam pemberian tanda kasih terakhir untuk almarhum Bapak Roy Imbang, dan akan dituntun oleh penginjil Dewi Moy. Dalam suasana yang penuh duka cita, tetapi hati yang penuh pengharapan, kita akan menyaksikan satu momen kasih yang mendalam dari keluarga tercinta dari almarhum Bapak Roy Imbang, atau yang orang panggil sayang-sayang Ko Awa, dengan memberikan setangkai bunga. Bunga-bunga yang akan diserahkan bukanlah sekedar simbol, melainkan lambang kasih sayang, rasa hormat, dan kenangan yang tidak akan pernah pudar. Di tengah perpisahan yang terasa berat ini, kita diingatkan bahwa hidup dan mati orang percaya berada dalam tangan kasih Tuhan. Sebab firman Tuhan menguatkan kita dengan berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Ini dengan hati yang penuh cinta, keluarga akan memberikan setangkai bunga di atas jasad yang telah terbujur kaku di depan kita. Tangkai bunga yang pertama akan diserahkan oleh istri tercinta, Ibu Leni Moy.
Michael dan Fatma. Tangkai bunga selanjutnya akan diserahkan oleh anak Maybe dan akan diserahkan oleh Michael dan Fatma. Selanjutnya anak Amy dan Edwin. Tangkai bunga selanjutnya akan diserahkan dengan penuh cinta dari anak terkasih Hani dan Anita. Dan tangkai bunga selanjutnya anak yang akan diserahkan oleh David dan Christian. dari Allah untuk memberikan tangkai bunga terakhir. Tangkai bunga yang akan diserahkan oleh kakak Michael Iqbal.
saksi dari Koawa akan diserahkan oleh Kohengki Rumah dan Kohengki Rumah. Demikianlah penyerahan rangkai bunga sebagai tanda kasih, sayang dan juga penghormatan terakhir bagi almarhum Bapak Wali Imam atau mengamini kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Terima kasih untuk yang pertama. Seperti biasa, tapi sebelumnya bagi pelayan duka yang ingin melihat jasad almarhum Bapak Roy Imbang untuk terakhir kalinya, dipersilakan diberikan waktu untuk dapat melihat sebentar. Melihat jasa terakhir dari Bapak Roy Imbang, diundang untuk perwakilan dari BPMJ untuk melihat nanti keluar samping sini nanti keluar samping sini
Pak, boleh? Pak, ya. 3, 2. sebagai lambang cinta dan perpisahan terakhir. Dan untuk peletakan bunga yang pertama akan diserahkan oleh istri tercinta Ibu Leni Imbang Bomo. Yang bekerja di Tanjung Selalu. Bersiap-siap untuk bunga selanjutnya akan diwakili oleh anak terkasih, mewakili dari anak yaitu anak kelima, anak David. Bersiap-siap ya. Silakan selanjutnya perwakilan dari anak David. Siap-siap. Untuk bunga ketiga. Untuk karangan bunga ketiga mewakili pemerintah setempat, Ibu Sekretaris Desa, Ibu Novita Rosi, dipersilakan. Dan selanjutnya mewakili bersiap
bersiap mewakili bunga keempat dari gereja, bersiap-siap dari DPMJ Gereja Kristus Bitung. Bawah, di bawah. Oke. Bersiap-siap. Selanjutnya dari DPMJ Gereja Kristus Bitung mewakili gereja dipersilakan untuk memberikan karangan bunga. Mewakili gereja dipersilakan. Sebagai penutup seluruh rangkaian acara, kita akan mendengarkan ucapan kasih dari keluarga yang akan diwakilkan oleh anak tertua Bapak Denny. Dipersilakan. Terima kasih. Saya mewakili keluarga besar Limbang Mumu mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang sudah berkenan hadir atas ibadah penutupan peti buat orang tua kami. Saat ini juga kami berterima kasih atas doa, ucapan bela sungkawa bagi kami, sudah menguatkan kami, memberi penghiburan kepada kami. Dan juga kepada pemerintah desa Batu Dambo 2, Jaga 8, Kecamatan Kauditan, Minahasa Utara. Terima kasih atas keamanan, kenyamanan yang diberikan selama acara 3 hari ini kepada kami. Pada gereja Gereja Kristus Bitung atas pelayanan kepada Evangelis Devanda Eva, Evangelis Devi Maya, Evangelis Daniel Luming. Terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk pelayanan dan doa buat kami sekeluarga. Juga kepada gereja Tiberius mengadakan ibadah penghiburan kepada kami, sudah menguatkan kami sekeluarga. Gereja Gemim Sangkakala Bitung, kuatkan, saya minta maaf. Pada saat ini juga saya mewakili Papa, kalau seandainya ada yang salah, dia bukan yang sempurna, tapi minta maaf kalau dia pilih, tolong maafkan Papa kalau kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Demikianlah seluruh rangkaian acara pemakaman ini. Terima kasih atas kebersamaan, doa, dan cinta kasih yang telah diberikan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua, dan penghiburan dari surga menguatkan keluarga yang meninggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai informasi, jenazah akan dimakamkan di lahan penguburan Sentosa, Mamumbi. Dan setelah ibadah di Sentosa akan dilanjutkan dengan doa bersama dengan keluarga di tempat ini. Terima kasih. Di dalam hidupku
sidang perkabungan yang hari ini boleh mengantarkan yang terkasih, orang yang sama-sama kita kasihi, Bapak Roy Imbang Awa, ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita, terjadi di dalam rencana Tuhan, terjadi di dalam kedaulatan Tuhan yang indah. Kita diminta untuk terus percaya dan terus berserah hanya kepada-Nya. Mari kita nyanyikan pujian ini, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Dan hari ini di dalam kemahakuasaan-Mu, kami semua berkumpul di ladang pekuburan ini, mengantarkan orang yang kami kasihi, kekasih hati kami, mengantarkan jasadnya, suami, papa, opa, saudara seiman, saudara rekan sepelayanan, sahabat kami, almarhum Bapak Roy Imbang. Dan di dalam momen ini Tuhan, kami sekali lagi ingin melihat dan ingin terus percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan ini pun terjadi di dalam kemahakuasaan. Terima kasih Tuhan untuk segenap kekuatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Engkau telah memimpin perjalanan kami tadi sampai di tempat ini. Dan sekarang kami mau mengantarkan kekasih hati kami ini, almarhum Bapak Roy Imbang, jasadnya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Keluarga yang ada boleh tetap terus dihibur dan disertai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mazmur pasal 23, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu. Sambil kita memandang kepada Yesus akan mati selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang mari kita bersama-sama berdoa, berdoa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang.
takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam punten. Sekali lagi ku perlukan. Jemaat Tuhan yang terkasih, keluarga besar Imbang Mumu, pergilah dengan selamat dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera, memberikan kepada kita penghiburan yang sejati, memberikan kepada kita penyertaan untuk terus boleh berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan saja, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah pemakaman, dan kita sudah mengantarkan yang terkasih, jasad yang terkasih ke ladang pekuburan hari ini. Sekali lagi mewakili seluruh jemaat Gemim Kristus Bitung, Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh majelis, rekan-rekan hamba Tuhan, kami mengucapkan turut berduka cita dan sepenanggungan bagi keluarga besar Imbang Mumu, Cinong, juga anak-anak dan seluruh keluarga. Kiranya Yesus saja yang menjadi penghiburan, menjadi pengharapan, dan menjadi tempat bersandar yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana.